Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak ujian yang datang dari Allah kepada hamba-hambanya, sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Quran. Allah akan menguji hamba-hambanya dengan kelaparan, kekurangan harta, dan ketakutan, seperti yang terjadi di zaman Rasulullah, bahwasanya Allah menguji Rasulullah dengan kekurangan harta dan sekaligus kelaparan, dengan cara orang-orang kafir Quraisy memberikan embargo atau melakukan penghentian terhadap bahan pangan yang digunakan Rasulullah untuk perniagaan atau perdagangan, sehingga Rasulullah dan para pengikutnya terpaksa melakukan hijrah ke daerah pegunungan di Mina agar dapat melakukan aktivitas perdagangan seperti biasanya. Dan di dalam melakukan aktivitas perdagangan, beliau dibantu oleh Sayyid Abbas. Walaupun Sayyid Abbas belum memeluk agama Islam, dia memperjuangkan Rasulullah dengan sepenuh hati agar beliau tidak diganggu oleh kaum kafir Quraisy. Kemudian masih ada kisah lagi tentang kenapa orang miskin susah menjadi kaya, sebagaimana yang terjadi di masa sebelum revolusi kemerdekaan. Negara Indonesia, Allah tidak menguji dengan kekurangan harta atau kelaparan, akan tetapi Allah juga menguji dengan rasa ketakutan. Ketika para penjajah Belanda menjajah Indonesia di Nusantara ini, rakyat diliputi kemiskinan dan kesengsaraan hidup. Pihak kompeni Belanda yang semula datang sekitar abad ke-16 ke Nusantara, yang semula memberikan penawaran kepada para raja-raja Nusantara dengan melakukan perdagangan rempah-rempah dengan atas dasar kerjasama yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Akhirnya mereka melakukan kecurangan dengan mendirikan perserikatan VOC. Pihak kompeni Belanda dengan perserikatan VOC berusaha memonopoli perdagangan di Nusantara, sehingga perekonomian rakyat semakin memburuk karena rakyat tidak bisa melakukan aktivitas perdagangan seperti biasanya. Itu belum lagi pihak kompeni Belanda melakukan program sistem kerja tanam paksa yang disebut RODI. Sudah tertimpa kemiskinan dan kesengsaraan hidup yang berkepanjangan, rakyat dihantui dengan rasa takut
akan kelaparan karena dipaksa bekerja secara cuma-cuma untuk membangun sebuah jalan sejauh 1.100 km antara Anyer sampai Panarukan, yang mana atas perintah gubernur pemerintah kolonial Belanda yang bernama Van Dendels. Akhirnya banyak rakyat yang mati karena kelaparan. Kemudian rakyat melakukan perlawanan di berbagai daerah menentang pihak Kompeni Belanda, dan para waliwo yang datang sekitar abad 16 juga membantu kemerdekaan Nusantara dengan cara syiar agama Islam. Kemudian setelah itu juga ada para tamu dari mancanegara yang datang dari negara Italia, juga ikut memperjuangkan kemerdekaan Nusantara. Akhirnya, melihat perekonomian Nusantara semakin memburuk karena persyarikatan VOC, maka organisasi Islam pada kala itu mendirikan Tan Dagang Islam agar perekonomian di Nusantara bisa terangkat ke permukaan dan rakyat bisa melakukan aktivitas perdagangan seperti biasanya. Jadi intinya, kenapa yang miskin susah kaya? Setelah kita beristiqomah di jalan Allah, maka bukan semata-mata karena amal kita kurang baik di hadapan Allah, akan tetapi Allah sedang memberikan ujian kepada kita. Bukannya justru sebaliknya, Allah memberikan azab yang pedih kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.